Halo rekan-rekan semua. Ya, di sini saya akan mendiskusikan masalah yang dialami oleh mahasiswa tingkat akhir terkait dengan judul penelitian ataupun skripsi. Mahasiswa semester 6 ini akan mulai mengerjakan skripsi ataupun penelitian, dan biasanya mahasiswa mengalami kesulitan dalam menemukan judul yang akan diangkat dalam skripsinya. Skripsi ini menjadi satu momok yang menakutkan bagi mahasiswa tingkat akhir. Jadi, agar meneliti ini menjadi sesuatu yang menarik, bukan lagi sesuatu yang menakutkan, di sini saya akan mencoba memberikan sedikit pendapat ataupun pandangan terkait dengan bagaimana menemukan judul penelitian bagi mahasiswa tingkat akhir. Bagi mahasiswa tingkat akhir, ya, sebaiknya video ini ditonton secara tuntas agar dapat mendapatkan pemahaman yang lebih utuh. Dan jangan lupa untuk bantu like, share, dan subscribe-nya. Oke, kita lanjutkan diskusi kita terkait dengan masalah dan judul penelitian. Yang pertama yang dilakukan mahasiswa adalah jangan mencari-cari judul. Jadi ketika Anda dihadapkan pada skripsi, ya, ataupun penelitian, janganlah mencari-cari judul, baik mencarinya di internet, ya, ataupun di tempat yang lain. Karena judul penelitian itu tidak dijual, baik secara online maupun secara offline. Jadi sekali lagi, jangan mencari-cari judul penelitian. Karena pada prinsipnya, judul penelitian itu bukan dicari, tapi ditentukan. Ya, bukan dicari, tapi ditentukan. Untuk bisa menentukan judul penelitian, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari masalah penelitian. Ya, mencari masalah penelitian. Setelah kita menemukan masalah penelitian, maka dengan sendirinya kita bisa menemukan judul penelitian. Jadi, dalam satu penelitian, ya, judul ini adalah formasi dari masalah penelitian. Jadi, ketika kita mau meneliti, kita harus berangkat dulu dari masalah penelitian. Kita akan menemukan kesulitan kalau kita itu berangkatnya dari judul terlebih dahulu. Nah, jadi kalau kita misalnya cari judul itu dari internet, ya, dapat satu judul. Nah, itu Anda ajukan ke dosen. Nah, ketika dosennya nanya, masalahnya apa? Nah, Anda akan bingung untuk menjawab pertanyaan itu. Maka Anda akan mulai mencari-cari masalah atau membuat masalah yang sebenarnya itu bukanlah masalah. Dan ini yang harus dihindarkan oleh mahasiswa. Jadi, jangan cari-cari masalah. Ya, atau membuat masalah yang sebenarnya bukan masalah, tapi carilah masalah atau rumuskanlah masalah berdasarkan fenomena. Ya, jadi ketika Anda sudah merumuskan masalah berdasarkan fenomena, Anda akan bisa menemukan tujuan penelitian itu mau apa. Nah, setelah Anda menemukan tujuan penelitian, akan mudah juga untuk membuat manfaat penelitian. Jadi sekali lagi, masalah penelitian, ya, ini Anda cari berdasarkan fenomena. Nah, baru Anda buat dalam satu rumusan masalah. Dan setelah ada rumusan masalah, Anda buat tujuan penelitian. Nah, baru tentukan manfaat penelitian. Sebelum sampai ke situ, ada baiknya kita bahas dulu apa itu masalah. Kan itu. Masalah dalam penelitian ini disebut dengan fenomena. Ya, fenomena yang dimaksud di sini adalah bukan fenomena kehidupan pribadi, ya, yang mau kita angkat untuk kita teliti. Misalnya, Anda baru putus cinta, nah, baru Anda angkat dalam satu penelitian. Putus cinta ini adalah hal yang biasa terjadi bagi anak muda, dan ini nggak harus diteliti, nah, karena ini bukanlah sesuatu yang wajar. Sesuatu yang tidak wajar, tapi adalah sesuatu yang wajar terjadi bagi anak muda kalau putus cinta. Nah, fenomena itu apa? Fenomena adalah sesuatu yang terjadi di lingkungan sekitar, di tempat kerja, di perusahaan, atau di masyarakat yang sesuai dengan bidang
ataupun ya jurusan ataupun konsentrasi yang kita ambil. Nah, fenomena ini dikaji dengan sudut pandang kita yang disebut dengan paradigma penelitian. Sekali lagi, fenomena adalah kejadian yang terjadi di lingkungan sekitar, di tempat kerja, di perusahaan atau di masyarakat, ya, yang kita kaji dengan sudut pandang kita yang disebut dengan paradigma. Misalnya, saya ambil contoh seperti ini. Si A setiap hari bangun jam 5 pagi dan sampai di kantor pukul 8 pagi. Si B bangun jam 5 pagi dan sampai di kantor jam 10 pagi. Manakah masalah di sini? Si A atau si B? Nah, si A dan si B ini belum bisa kita katakan bermasalah sebelum kita buat atau kita ketahui alasan dari masing-masing. Yang pertama, misalnya, si A rumahnya dekat dengan kantor. Jadi wajar dia tidak terlambat. Dia datang ke kantor jam 8. Si B rumahnya berada di luar kota. Meskipun dia bangun jam 5 pagi, karena jaraknya jauh, maka dia akan sampai di kantor jam 10. Ini juga hal yang wajar. Maka kedua, si A dan si B ini ya bukanlah suatu fenomena ataupun sesuatu yang untuk diteliti. Karena ini merupakan satu kewajaran. Akan tetapi akan berbeda sudut pandangnya apabila si A dan si B ini berdekatan rumahnya atau bertetangga. Si A tidak pernah terlambat, si B terlambat ke kantor. Nah, ini menjadi masalah. Maka yang kita teliti adalah kenapa si B selalu terlambat. Padahal jarak rumah dan kantornya sama dengan jarak si A jarak dari rumah si A ke kantor. Nah, ini yang disebut dengan paradigma ataupun fenomena yang mau kita teliti atau masalah. Nah, yang berikutnya lagi, ya, si A rajin membaca dan diskusi dengan dosen sehingga dia mendapatkan IP yang tinggi. Ini hal yang wajar terjadi ketika ada satu mahasiswa rajin membaca, rajin berdiskusi dengan dosennya, maka IP-nya tinggi. Akan tetapi ada hal yang tidak wajar terjadi adalah ada mahasiswa yang jarang membaca, jarang masuk kelas, tiba-tiba menjadi mahasiswa terbaik. Ini bisa kita teliti, ini menjadi masalah. Kenapa? Ada sesuatu hal yang tidak wajar yang terjadi, ya, yang perlu kita lihat. Oke, yang ketiga lagi. Si A rajin promosi, posting di medsos untuk produk yang dia jual dan mendapatkan respon dengan penjualannya naik. Ini hal yang wajar. Berbeda dengan si B yang jarang posting di medsos dan promosi untuk produk-produknya, tetapi penjualannya jauh lebih baik dibandingkan si A. Jadi, fenomena si A ini menjadi masalah dan inilah yang layak untuk kita teliti. Ini untuk merumuskan masalah. Oke, yang berikutnya, sehingga masalah dalam penelitian adalah sesuatu yang tidak wajar terjadi di masyarakat ataupun di lingkungan. Ya, saya harap Anda bisa memahami 3 analogi yang saya sebutkan di awal. Nah, jadi pada intinya adalah ketika kita mau menemukan judul atau menentukan judul penelitian adalah kita cari dulu masalahnya. Nah, setelah masalah itu muncul, baru kita tentukan judul. Nah, untuk menentukan masalah ataupun fenomena, ya, fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat ataupun di sekitar kita, kita bisa searchingnya dengan 3 hal. Atau kita berpedoman pada 3 hal ini. Yang pertama yaitu dengan Google Trends. Melalui Google Trends ini, kita bisa cari, ya. Misalnya, Anda masuk ke website Google Trends. Anda tadi mau melihat bagaimana si A, ya, rajin posting, ya, rajin promosi, tapi penjualannya tidak naik. Sedangkan si B, ya, dia jarang posting, tapi penjualannya naik lebih baik daripada si A. Anda bisa mungkin mencoba lihat dari sini. Oh, mungkin dia sama-sama reseller, gitu kan? Atau ada hal lain. Nah, Anda bisa klik di sini, Trends Google Co.id. Ya. Misalnya terkait dengan
fenomena tadi, promosi ataupun postingan yang ada di medsos. Jadi Anda cukup klik aja di sini atau ketik di sini, maka akan muncul apa yang mau Anda teliti atau tren apa yang sedang terjadi. Nah, yang berikutnya itu dengan Google Scholar.com atau Scholar Google.com yang kedua, ya. Jadi ketika Anda mau meneliti, ya, akan muncul berbagai artikel-artikel baru yang membantu Anda untuk ya memahami setiap fenomena yang ingin Anda teliti. Jadi Anda klik saja Google Scholar Google.com, maka akan muncul seperti ini artikel yang direkomendasikan. Anda tinggal pilih atau Anda tinggal klik di sini. Misalnya tadi ya, promosi ataupun postingan yang ada di medsos. Maka akan muncul banyak sekali artikel, ya artikel-artikel yang terbaru dan ini bisa menjadi referensi saudara untuk menemukan masalah ataupun judul penelitian. Dan yang terakhir, ya paling simpel itu adalah datang ke perpustakaan yang ada di kampus Anda lihat ya skripsi-skripsi kakak kelasmu yang sudah ada itu kan terarsip rapi di perpustakaan. Anda buka di bagian akhir yaitu saran untuk peneliti selanjutnya. Nah, Anda baca apa yang disarankan dari kakak kelasmu itu. Nah, biasanya untuk saran peneliti selanjutnya dia akan menambahkan satu variabel ya atau periode waktu yang untuk diteliti di masa yang akan datang. Dan ini juga bisa menjadi referensi saudara untuk menemukan judul dan masalah penelitian. Ya, ini biasanya cara yang ketiga ini adalah cara yang paling mudah untuk Anda mahasiswa yang deadline waktu, misalnya ya, pengajuan judul ataupun deadline waktu untuk penyelesaian skripsi yang semakin mendekati. Oke, ini saja yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan semua. Semoga bermanfaat ya untuk kedepannya dan sekali lagi terima kasih ya semoga membantu apa yang saya sampaikan. Jangan lupa bantu like, share dan subscribe-nya. Terima kasih.